Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhara Pratiwi. Hari ini kita akan belajar globalisasi tema 4, subtema 1, pembelajaran pertama. Sekarang, coba perhatikan di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ternyata setelah kita amati, globalisasi ini sudah ada di sekitar kita, bukan? Globalisasi menciptakan ruang dan waktu tanpa batas dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet. Komunikasi dapat dilakukan secara cepat, informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang di belahan dunia lainnya. Begitu juga dengan kemajuan di bidang transportasi, membuat jarak yang ratusan jam atau ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau beberapa hari saja. Apa kalian tahu apa itu globalisasi? Nah, jadi kata globalisasi berasal dari globalization. Global artinya mendunia, zation artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi memungkinkan berbagai produk dan berbagai negara yang dapat kita jumpai. Di antaranya adalah batik dari Indonesia, karpet dari Turki, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, boneka dari Tiongkok, dan ada susu dari Selandia Baru. Kita juga bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, kebab, hamburger, dan masih banyak lagi. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, contohnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Teman-teman, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk, kita pelajari. Sebelum itu, kita akan baca teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Oke? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dang Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dang Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam politik dan sosial budaya. Berikut adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang politik. Yang pertama, ASEAN Defense Ministers Meeting
atau Menteri Pertahanan ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian damai, bebas, dan netral. Selanjutnya, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Yang pertama, SEA Games. Yang kedua, pertukaran pelajar. Yang ketiga, penanggulangan dampak bencana alam. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel. Yang kelima, penanganan narkoba. Teman-teman, tahukah kalian bahwa listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Yuk kita diskusikan sekarang. Nah, sekarang mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Tapi sebelum membaca teks eksplanasi ilmiah, coba kita perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut. Perhatikan gambar dan angka-angka pada gambar berikut, karena angka tersebut akan berhubungan dengan teks yang akan kita baca. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin (PLTA), panas bumi (PLTU), dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, sudah tahu kan bahwa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Ada juga bagian-bagian PLTA, yaitu yang pertama, waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Yang kedua, turbin biasanya sih berbentuk kincir, berfungsi untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. Yang ketiga, generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut
tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Coba amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Jadi, proses kerjanya yaitu diawali dari aliran sungai dengan kemiringan tertentu. Kalau digambar 25 derajat ya. Jadi, aliran sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air berubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak otomatis, generator ikut bergerak. Nah, generator mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik yang kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Jadi, sudah paham kan cara menghasilkan energi listrik? Tadi kita sudah sajikan secara runtut dan jelas. Kalian tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses fenomena alam atau sosial. Biasanya informasi yang disampaikan melalui teks eksplanasi ini berupa artikel ilmiah yang singkat. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.